Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Hari ini mari sekali lagi kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh, kita masuk dalam berkenanan-Nya, dalam kasih setia-Nya. Mari bersama-sama pejamkan matamu, Tuhan. Mau rindukan Roh Kudus hadir di tempat ini, Tuhan. Ini umat-Mu yang memerlukan kasih-Mu, yang memerlukan kebaikan-Mu, Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami siap terima Engkau Tuhan. Siap terima berkat yang terbaik hari ini. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Yesus Tuhan, kami percaya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerja
wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima berkat yang datang dari, bersama-sama nyatakan umat Tuhan. Oh, dengan imanmu serukan, apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, katakan menjaga dan menuntun setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh yes Lord, come on church. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Yesus kami percaya Tuhan dalam penyertaan-Mu. Oh Yesus, mari kami seru dengan iman-Mu, serukan dengan iman-Mu Tuhan. Yes, bersama-sama nyatakan di tempat ini. Oh, kami percaya Tuhan. Amin. Yesus, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, katakan umat Tuhan dengan segenap pernyataan iman. Yes Lord God, amin. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai-Mu penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan-Mu penuhiku Tuhan. Bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai paling mulia buat Tuhan kita. Yes, deklarasikan dengan iman-Mu umat Tuhan, sebab Dia yang mendengar setiap doa kita. Oh, Dia yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yes, ya Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh,
kami percaya Roh-Mu bekerja hari ini sampai selamanya dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam masa depan kami. Oh, Kau yang bekerja, Kau yang berkarya, pulihkan, pulihkan. Amin. Dengan iman umat Tuhan nyatakan, oh, siap puji-pujian di tempat ini. Shikarala takara lama ya sikini kirala takara lama ya sikini lama ya sikini. Amin. Yes, nyatakan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes, Lord Jesus, hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyatakan bersama Tuhan, bagi-Mu Tuhan, deklarasikan di seluruh kehidupan kami Yesus. Amin. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan bersama, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu,
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bangsa-bangsa bersorak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama, bersama-sama kemuliaan, tepuk tangan haleluya buat Yesus kita. Saudara, haleluya, 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 haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya, kami terlalu yakin bahwa Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami. Saat ini kami Tuhan siap untuk memuji-Mu, melompat, menari dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap umat Tuhan yang percaya, dengan tepuk tangan, sorak-sorai dan roh yang menyala-nyala, bersama-sama katakan amin. Katakan haleluya, 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 haleluya. Yes. Bersama-sama di tempat ini bertepuk tangan. Amin. Yang percaya bersama sama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dengan sukacita, oh bersama-sama Tuhan nyatakan, ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dengan iman, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Umat Tuhan saja bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya, amin, haleluya. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyatakan, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat,
ini. Amin. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama melompat menari buat Tuhan kita. Hey, amin. Yesus Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku bersama Tuhan. Berkat kebaikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama lagi layakan Yesus di tempat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati lagi, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Bersama Tuhan katakan, Yesus. Amin. Aku diberkati, tercurah berkat buat umatmu di tempat ini, Yesus. Amin. Amin. Anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan sambil pujikan pujian ini. Haleluya. Karena Allah menyediakan yang terbaik. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu sempurna bagi umatmu di tempat ini. Dan bersemangat bersama-sama sorakan haleluya, haleluya. Sorak-sorak dengan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Sorakan amin. Amin, amin. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar buat setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang lama lapar tegar apa-apa sedih. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Yes. Terima kasih Yesus Tuhan. Lapangkan
kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan pokok patok-Mu. Tuhan, ini kami hamba, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengemban kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Bersama dengan iman umat Tuhan, nyatakan pujian ini dari dalam hati-Mu. Yes, angkat dua-dua tangan-Mu, serukan di hadapan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Tuhan, ini kami hamba, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Yes, amin. Katakan kami siap, kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Amin. Sebab Engkau kan mengemban kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri. Bersama-sama nyatakan, sebab Engkau kan mengemban. Oh, yang kami percaya dari dalam hati kami Tuhan, bahkan keturunan kami memperoleh bangsa-bangsa. Yes, dengan iman serukan dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Yes, firman ini mengatakan, siapkanlah diri-Mu Tuhan. Yes, biar kita mengembang kanan ke kiri, mengenapi sesuai janji Tuhan. Dan keturunan kita akan memperoleh bangsa-bangsa. Apa yang nyatakan dengan iman umat Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Sebab Engkau kan mengemban. Oh, kami menerima dengan iman. Yesus kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Siapkanlah diri-Mu.
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk terima firman-Mu. Yes. Haleluya Yesus. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu hari ini, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Roh Kudus pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu di dalam manusia berdoa. Tuhan, umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, sedang berdoa untuk pasangan hidup, pemulihan pekerjaan, pemulihan ekonomi. Tuhan, Engkau yang menjawab doa setiap umat-Mu di dalam manusia berdoa. Kami mematahkan, menghancurkan semua pekerjaan si jahat. Kami tolak dalam manusia. Kami berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bulan Agustus adalah bulan saya dan saudara berbuah yang lebat. Saudaraku, tema bulan Agustus ini adalah bulan saya dan saudara berbuah yang lebat bagi Kristus. Haleluya. Gereja Tuhan, Lukas 8 ayat 10 dan 11. Saudaraku gereja Tuhan, untuk saya dan saudara, haleluya, berbuah yang lebat, mengalami hidup yang luar biasa, mengalami kedahsyatan yang dari Tuhan, maka saudaraku dan saya harus mengerti rahasia kerajaan Allah. Maka saudaraku, minggu ini tema khotbah adalah mengerti rahasia kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 10 dan 11. Lukas 8 ayat 10 dan 11. Lukas 8 ayat 10, lalu ia menjawab, Lalu Tuhan Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, kepada murid-murid diberikan rahasia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, tetapi kepada orang banyak, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, Tuhan Yesus memberitahukan itu kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. supaya sekalipun memandang, Sekalipun orang banyak itu memandang, mereka tidak melihat, mereka tidak melihat. dan sekalipun mendengar, Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. mereka tidak mengerti. Lanjutkan ayat selanjutnya 11. Inilah arti perumpamaan itu, Inilah arti perumpamaan itu. benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Tema khotbah hari ini, mengerti rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, aku memberitahukan dalam bentuk perumpamaan. Tapi kepada murid-murid Yesus tidak memberitahukan dalam bentuk perumpamaan. Kepada mereka diberikan rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga itu adalah bahwa firman Allah itu adalah benih. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dalam Matius 13 ayat 12, bahwa siapa yang mendapatkan firman, ia akan mendapatkan kelimpahan. Siapa yang tidak mendapatkan firman, apapun yang ada padanya diambil. Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12. Amin. Karena siapa yang mempunyai, Karena siapa yang mempunyai firman, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. kepadanya akan diberi sehingga orang itu berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Sebaliknya, siapa yang tidak mempunyai firman, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Gereja Tuhan, jadi rahasia untuk Anda dan saya bulan ini mengalami kelimpahan yang dari Tuhan adalah bagaimana saudara mendapatkan rahasia, saudara mengerti rahasia kerajaan Allah, yaitu bahwa firman Allah adalah benih. Gereja Tuhan, benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati yang subur akan menghasilkan mujizat, akan menghasilkan pemulihan, akan menghasilkan kemenangan, dan menghasilkan kesembuhan. Bahkan saudaraku, benih firman Allah yang tertanam dalam hatimu akan membawa Anda mengalami penuaian 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, pentingnya saya dan saudara hari-hari ini harus mengerti bahwa firman Allah itu adalah benih. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Sebab Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, sebab Allah bukan anak manusia sehingga ia berbohong. Masakan Allah berfirman tidak menempatinya. Bilangan 23:19. Bilangan 23 ayat 19. Amin.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. atau berbicara dan tidak menepatinya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu Anda percaya kepada firman Allah dan saudara yakin bahwa firman Allah itu adalah benih dan kamu simpan dalam lubuk hatimu, maka mujizat pasti akan terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, bahkan rahim-rahim yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup pasti akan terbuka waktu Anda mendapatkan firman Allah. Itulah sebabnya Lukas 1:45. Berbahagialah mereka yang percaya, karena firman Allah adalah benih. Waktu Anda dan saya percaya bahwa firman Allah itu adalah benih, maka kepadamu yang percaya, firman itu akan terlaksana. Lukas 1:45. Lukas 1 ayat 45. Amin. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, Amin. sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudaraku gereja Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun itu mustahil bagi manusia, itu akan terlaksana. Saudaraku, ada dua wanita yang mustahil bisa melahirkan. Yang pertama adalah Maria. Dia belum bersuami, tapi malaikat Gabriel berkata, engkau akan melahirkan. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu terjadi. Dan yang kedua, kepada Elisabet. Sekalipun saudaraku suami istri ini sudah tua, di mana Zakaria sudah tua, Elisabet istrinya pun sudah tua. Tetapi apa yang Tuhan katakan melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria dan istrinya Elisabet, itu sungguh-sungguh terjadi. Alkitab berkata bagaimana Elisabet di hari tuanya melahirkan Yohanes Pembaptis. Tema khotbah hari ini gereja Tuhan, mengerti rahasia kerajaan surga. Yang pertama, saudaraku, lihat Alkitab saudara, Mazmur pasal 5 ayat 4. Rahasia yang pertama, gereja Tuhan, bangun pagi, engkau harus mengutamakan Tuhan. Dan lakukan itu setiap hari. Dan lakukan itu setiap hari dengan tekun, dengan setia. Maka saya percaya saudaraku, engkau akan panen, engkau akan diberkati berkelimpahan. Mazmur pasal 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Amin. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Raja Daud berkata, Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku. Amin. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku, Raja Daud berkata, di pagi hari aku datang menunggu-nunggu. Saudaraku, pilihan tangan saudara. Sebab ada juga saudaraku orang-orang tertentu. Bahkan Yesaya 5:11 berkata, Yesaya 5:11, bagaimana orang Israel bangun pagi mereka tidak mencari Tuhan. Dalam Yesaya 5:11 dijelaskan bagaimana mereka bangun pagi, ada orang-orang tertentu bangun pagi mereka mencari minuman keras, lalu memuaskan hawa nafsu mereka. Yesaya 5:11. Yesaya 5 ayat 11. Amin. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. dan terus mencari minuman keras, Saudaraku, tiap pagi mereka mencari minuman keras, lanjutkan. dan duduk-duduk sampai malam hari, Dan itu dilakukan sampai malam hari. sedang badannya dihangatkan anggur. Lanjutkan ayat selanjutnya, haleluya. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, Kecapi, gambus, rebana, dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, itu terdapat dalam perkumpulan-perkumpulan mereka waktu mereka lagi mabuk, lagi minum. tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya. Perhatikan gereja Tuhan, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya yang pertama. Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Gereja Tuhan ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Dia punya uang untuk mabuk, tapi dia tidak punya uang untuk pekerjaan Tuhan. Dia punya uang untuk hal yang jahat, tapi dia tidak punya uang untuk hal yang benar. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Perhatikan apa yang terjadi. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Mereka pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, Orang-orang mulia pun mati kelaparan. dan halayak ramai akan menderita kehausan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Rahasia yang pertama, saudaraku gereja Tuhan. Bangun pagi, saudaraku gereja Tuhan. Carilah Tuhan.
Bangun pagi, saudaraku gereja Tuhan, senangkan hati Tuhan. Daud berkata di pagi hari, aku mengatur persembahanku, dan di pagi hari aku menunggu-nunggu, di pagi hari aku memuji Tuhan. Yang pertama. Yang kedua gereja Tuhan, dalam 1 Tawarik 13 ayat 3, Daud, saudaraku, berbeda dengan Saul. Daud berbeda dengan raja-raja yang lain. Daud waktu ditahbiskan menjadi raja, program dia adalah menyenangkan hati Tuhan. 1 Tawarik 13 ayat 1 Tawarik 13 ayat 3. 3. Amin. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, Daud berkata, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita. sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sebab pada zaman Raja Saul, orang Israel tidak mengindahkan tabut Allah. Gereja Tuhan, tabut Allah ada di atas bukit, di rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Dan itu terjadi bertahun-tahun, di mana tabut Allah tidak ada di tempatnya. Semenjak, saudaraku, bagaimana tabut Allah dirampas waktu mereka dikalahkan orang Filistin pada zaman Eli. Bagaimana tabut Allah gereja Tuhan tidak ada di tempatnya. Saya berdoa gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Anda dan saya punya hati seperti Daud, mengindahkan hadirat Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11, tatkala Daud mendengar bagaimana Obed-Edom diberkati oleh karena tabut Allah itu. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 2 Samuel 6 ayat 11. Amin. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya waktu tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudaraku gereja Tuhan, ini bukan berkat yang biasa, sampai berkatnya, saudaraku, terdengar ke istana hanya dalam 3 bulan. Lanjutkan terus, haleluya. Apa yang terjadi, saudaraku? Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Saudaraku, ini yang Daud lakukan. Dia bersegera, tidak menunda-nunda, untuk segera mengambil tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Perhatikan ayat selanjutnya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, Apabila melangkah maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. gereja Tuhan, ini sesuatu yang langka, bahkan tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali Daud. Setiap 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia mempersembahkan 1 lembu, bahkan 1 anak lembu gemukan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ini rahasia kerajaan Allah. Mungkin saudaraku, raja-raja yang lain kalau mendengar ini mungkin dianggap pemborosan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, potong 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, potong 1. Itu berapa langkah, saudaraku? Dari Obed-Edom ke Yerusalem, itu berapa? Itu berapa ekor yang harus dipotong? Belum mengerjakannya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tapi saudara lihat dampaknya. Lanjutkan ayat selanjutnya. Haleluya, haleluya, amin. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Bukan cuma itu. Saudaraku, bisa saja Daud melakukan itu, tetapi saudaraku dengan bersungut-sungut. Tapi Alkitab berkata dia melakukan itu dengan sukacita. Dia menari di hadapan Tuhan. Daud menari-nari di hadapan raja dengan sukacita. Lanjutkan terus, haleluya. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saudaraku, mereka dan seluruh orang Israel bersorak, saudaraku, menyambut raja kemuliaan. Perhatikan apa yang terjadi dalam 2 Samuel 8 ayat 13. 2 Samuel, saudaraku, kalau Anda lihat pasal 8, bagaimana Tuhan memberikan nama kepada Daud. Daud diberi nama sehingga kemanapun Daud berperang, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. 2 Samuel 8 ayat 13. 2 Samuel 8 ayat 13. Amin. Demikianlah Daud mendapat nama. Saudaraku gereja Tuhan, orang tidak tiba-tiba mendapatkan nama. Bukankah nama masyhur itu adalah milik saudara dan itu datangnya dari Tuhan?
Tapi saya beritahu saudaraku, nama masyhur tidak diberikan Tuhan kepada orang jahat, kepada orang fasik. Saudaraku, ini ada sesuatu yang luar biasa. Setiap melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia mempersembahkan korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia mempersembahkan korban. Maka gereja Tuhan, jangan anggap enteng persembahan. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, kalau saudara ingin melihat hari-hari yang baik, saudaraku, jangan anggap enteng korban. Jangan memberi yang asal kepada Tuhan. Berilah yang the best, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Alkitab berkata, ayat 13, Tuhan memberikan nama. Perhatikan ayat 14, haleluya. 2 Samuel 8 ayat 14. Amin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Amin. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Amin. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Saudara gereja Tuhan, seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Sebelumnya, saudaraku, Israel yang diperbudak oleh Edom. Tapi waktu Daud menjadi raja, terjadi pembalikan keadaan. Seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Lanjutkan terus, haleluya. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Kemanapun ia pergi berperang. Saudaraku, semua raja menginginkan ini. Semua raja menginginkan ini. Kemanapun Daud pergi berperang, dia pergi ke utara, menang di sana. Pergi ke selatan, menang di sana. Pergi ke timur, menang di sana. Pergi kemana-mana, dia selalu menang. Gereja Tuhan, saudara para pengusaha, apakah saudara merindukan, saudaraku, bisnismu diberkati, tokomu diberkati? Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, pelayanan saya diberkati Tuhan. Rahasianya bagaimana? Bagaimana Anda dan saya gereja Tuhan, haleluya, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, bangun pagi utamakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Daud, saudaraku, haleluya, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia memperhatikan hadirat Allah. Alkitab berkata 1 Samuel 13 ayat 3 bahwa pada zaman Saul kita tidak mengindahkan tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Allah. Tapi setelah Daud menjadi raja, Daud, saudaraku, mengutamakan, memperhatikan tabut Allah sebagai lambang daripada kehadiran Allah. Yang ketiga, gereja Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 12. 1 Raja-Raja 13 ayat 8 sampai 12. Saudara gereja Tuhan, ketaatan adalah kunci untuk saudara mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk saudara mengalami, saudaraku, panen raya dari Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 12. Bagaimana saudaraku Elia taat? Waktu Tuhan menyuruh Elia pergi ke salah satu janda di Sarfat, Elia itu taat. Haleluya. Dan firman itu tidak mungkin gagal. Firman itu tidak mungkin batal. 1 Raja-Raja 17 ayat 8. 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Amin. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah. Bersiaplah. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Diamlah di sana. Ketahuilah. Ketahuilah. Aku telah memerintahkan seorang janda. Aku telah memerintahkan seorang janda Untuk memberi engkau makan. untuk memberi engkau makan. Lanjutkan terus. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Waktu ia bersiap dan pergi ke Sarfat, Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. gereja Tuhan perhatikan ini. Kalau Tuhan berfirman, itu pasti akan terjadi. Saudaraku, Elia belum tahu, Elia belum melihat. Di sana ada seorang janda, dan itu betul. Waktu Elia berangkat dan pergi, janda itu ada di sana. Langsung perhatikan gereja Tuhan, haleluya. Saya berdoa dan diberkati Tuhan, ayat 13. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Amin. Tetapi Elia berkata kepadanya, Elia berkata kepada janda ini, janganlah takut, janganlah takut, pulanglah, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buatlah seperti yang kau katakan itu. tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Elia berkata, buat terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, sepotong roti bundar kecil yang daripadanya, dan bawalah kepadaku. dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, tepung dalam buli-buli, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Yang hebat, yang menarik, saudaraku, bagaimana perempuan ini dia bisa taat.
Sekalipun saudaraku besok dia akan mati. Lanjutkan terus, haleluya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Amin. mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, Tepung dalam minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saya sudah khotbahkan ini di awal-awal masa pandemi. Dan saya melihat gereja Tuhan, umat Tuhan, bagaimana mereka mengalami Jehovah Jireh di atas gunung Tuhan. Tuhan itu menyediakan. Saya berulang-ulang menyampaikan, saudaraku, ada seorang ibu, saudaraku, saya mengenal keluarga ini. Karena saya beberapa kali datang ke rumahnya, saudaraku, untuk melayani waktu itu sebelum masa pandemi. Jadi paling tidak gereja Tuhan, saya mengenal keluarga ini. Lalu saudaraku, saya melihat bagaimana dia mengalami terobosan keuangan di masa pandemi. Saudaraku, rahasianya apa? Dia berkata, Pak Petrus, waktu Pak Petrus mengkhotbahkan roti dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, saya memposisikan diri saya seperti janda di Sarpat itu. Dia berkata, Pak Pendeta, saya belajar untuk taat, karena saya percaya firman Tuhan tidak mungkin gagal. Gereja Tuhan, apa yang terjadi? Dia berkata, bagaimana saudaraku, di masa-masa pandemi Tuhan bisa kirimkan berkat dengan luar biasa. Sehingga dalam pekerjaannya, saudaraku, ini closing, ini closing, ini closing, ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Itu luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah mengerti rahasia kerajaan Allah. Saudara harus mengerti bahwa setiap firman Allah itu adalah benih. Dan waktu Anda percaya kepada firman Allah yang adalah benih, maka mujizat, kedahsyatan, keluar biasaan akan terjadi kepada saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, saudaraku, poin yang keempat, saudara harus menjamu atau saudara harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Saudara lihat Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Saya berdoa Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ibrani 13 ayat 17, haleluya. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, dan tunduklah kepada mereka. sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, Sebab mereka tadi, pemimpin-pemimpinmu itu berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan kata lain, gereja Tuhan, waktu Anda menghormati, maka keuntungan itu akan datang kepada saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan saudaraku, 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Maka saudaraku, sebelum ini saya sudah mengkhotbahkan 2 Tawat 20 percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, pasti kamu akan berhasil. Perhatikan 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Amin. Penatua-penatua yang baik pimpinannya Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, patut dihormati 2 kali lipat. terutama mereka yang dengan jerih payah Mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. berkhotbah dan mengajar. Itulah sebabnya Paulus, saudaraku, memberikan pesan kepada jemaat di Galatia 6 ayat 6. Saudara gereja Tuhan, haleluya, bahwa waktu Anda menghormati hamba-hamba Tuhan yang mengajar saudara, yang memimpin saudara di dalam Tuhan, itu akan mendatangkan keuntungan kepada saudara. Galatia 6 ayat 6, haleluya. Galatia 6 ayat 6. Amin. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, hari ini kita belajar, betulkah itu terjadi? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Saudaraku, kita akan melihat ada seorang ibu yang kaya. Dia punya segalanya, tapi ada yang tidak dia punya. Apa itu? Dia belum punya keturunan ilahi. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Saya berdoa dan diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Amin.
perempuan Sunem dengan anaknya. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Pada suatu hari Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Di sana ada perempuan kaya yang mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, Dan Alkitab berkata seberapa kali, berarti lebih dari satu kali, ia dalam perjalanan. singgahlah ia ke sana untuk makan. Saudaraku, Nabi ini, saudaraku, dijamu oleh perempuan kaya ini dan makan di sana. Lanjutkan terus. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Saudaraku, berkatalah perempuan, saudaraku yang mandul ini kepada suaminya. sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu Saudaraku, suami istri ini mengenali bahwa ini hamba Tuhan yang benar. Ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. adalah abdi Allah yang kudus. Adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Saudaraku, ini sesuatu yang langka. Perempuan Sunem ini berkata, baiklah kita membuat sebuah kamar atas kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, Yang kedua, kita menaruh tempat tidur di situ. sebuah meja, Yang ketiga, kita menaruh sebuah meja di situ. sebuah kursi, Yang keempat, kita menaruh sebuah kursi di situ. dan sebuah kandil. Yang kelima, kita menaruh sebuah kandil di situ. Maka apabila ia datang kepada kita, Apabila Nabi Elisa itu datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. ia boleh masuk ke sana. Perhatikan gereja Tuhan, ayat selanjutnya, haleluya. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, Pada suatu hari Elisa datang ke sana. lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Lalu masuklah Nabi Elisa ke kamar itu dan dia tidur di situ. Gereja Tuhan. Ada hal yang luar biasa di mana janda ini dia tidak minta. Dia punya segalanya, tapi dia belum punya keturunan ilahi. Saudaraku, perhatikan, haleluya. Langsung ayat yang ke-7, ayat 14, haleluya. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, Kemudian berkatalah Nabi Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, Saudaraku, bujangnya Gehazi berkata, ah ia tidak mempunyai anak perempuan Sunem ini tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. panggillah perempuan Sunem itu. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Dan berdirilah perempuan Sunem itu di pintu. Berkatalah Elisa, Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, pada waktu ini juga seperti ini tahun depan. engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Elisa berkata, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah, ya Tuanku abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng firman Allah. Firman Allah adalah benih. Alkitab berkata, mengandunglah perempuan itu lalu menggendong seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku, perempuan Sunem ini nggak tahu kalau suatu hari dia masih melahirkan lagi. Dia tidak tahu. Yang dia tahu, saudaraku, bagaimana dia menjamu hamba Tuhan, bagaimana dia menghormati Tuhan. Mengapa, saudara gereja Tuhan? Karena saudara, Alkitab berkata dalam Maleakhi 2 ayat 7, karena imam adalah utusan Tuhan. Saudaraku, imam itu adalah utusan Tuhan. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, Maleakhi 2 ayat 7. Maka saudara gereja Tuhan, bagaimana saudara bisa dikatakan menghormati Tuhan kalau saudara tidak menghormati hamba-hambanya? Maleakhi 2 ayat 7. Maleakhi 2 ayat 7. Amin. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, Bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sebab imam adalah utusan Tuhan semesta alam. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, perempuan Sunem ini, dia mendapatkan, saudaraku, mujizat yang luar biasa. Elisa berkata, tahun depan engkau akan mengandung. Dan itu betul. Bagaimana tahun depan, saudaraku, dia melahirkan anak laki-laki. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, bagaimana rahim-rahim yang tertutup terbuka, bagaimana pintu-pintu tertutup itu terbuka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat, saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan,
di bulan Juli kemarin, paling tidak saudaraku, ada 6 keluarga yang mendapatkan keturunan ilahi. Nah, dari 6 ini saudaraku, saya bercerita ada 1 keluarga. Saya ingat bagaimana keluarga ini saudaraku menjamu saya, mengundang saya waktu itu berkunjung ke rumahnya. Dan jujur saudaraku, saya nggak tahu apa yang menjadi topik doa mereka. Sesudah saudaraku kita ngobrol di sana, mereka berkata, "Pak Pendeta, doakan kami merindukan keturunan ilahi." Saudara gereja Tuhan, suami istri mereka berlutut dan kita berdoa. Mereka saudaraku sudah menunggu 5 tahun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang terjadi gereja Tuhan? Setelah beberapa hari kemudian, saudaraku, suaminya dengan iman, dia bertelepon dan berkata, "Pak Petrus, saya sudah membelikan baju bayi-bayi." Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya dengan istri saya, Bu Belinda, saudaraku, setiap malam kita berdoa dan memberkati jemaat dalam nama Yesus. Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Saudaraku yang luar biasa, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saudaraku, mereka bersaksi. Suaminya bertelepon dan berkata, "Pak Pendeta, saya mau bersaksi bahwa bulan Juli adalah bulan keberuntungan." Saudaraku, dia bersaksi, "Pak Pendeta, istri saya sudah hamil 7 minggu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian saudara harus percaya, harus mengerti saudaraku bahwa, haleluya, waktu Anda mengerti rahasia kerajaan surga, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya bulan Agustus ini adalah bulan saya dan saudara berbuah yang lebat bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Pakai kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, biarlah setiap firman itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami percaya perkataan Tuhan pasti terjadi. Kami percaya firman Tuhan sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu, mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan rumah tangga. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, Kau yang menolong, Tuhan Kau yang menjawab dengan dahsyat dan luar biasa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama berkata, amin. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan hati saudara untuk perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat roti tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Haleluya. Ada yang angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari doa dan berbahasa roh. Angkat tangan saudara. Saudara gereja Tuhan, ayo bangun pagi carilah Tuhan. Dan saudara mulai perhatikan pekerjaan Tuhan. Belajarlah percaya dan taat. Haleluya. Saudara belajar memberi. Bagaimana Tuhan membuat roti dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam beribu-ribu tidak akan berkurang. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, mulai berdoa dan berdoa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mereka dibukakan hari ini, mengerti rahasia kerajaan Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan, persepuluhan, persembahan ucapan syukur, mari saudaraku bawa dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ada satu pengumuman yang saya ingin sampaikan. Bapak Ibu gereja kita mengadakan ibadah doa fajar setiap pagi. Mari bergabung dengan sukacita. Dan malamnya kita ada misbah malam jam 8 sampai jam 10. Dan khusus Malaysia ada ibadah misbah malam jam 7 waktu Jakarta, jam 8 waktu Malaysia setiap hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara.
pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulang terimalah berkat Allah Bapa. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Diberkati engkau berlimpah-limpah hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.